Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Frontiers yang rilis pada tahun 2007. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Yasmin yang sedang mengandung, di mana pada waktu itu terjadi unjuk rasa besar-besaran akibat kecurangan pemilu di negaranya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Yasmin dan rekan-rekannya untuk merampok sebuah bank. Namun aksi mereka berakhir dalam kejaran polisi. Yasmin bersama Sami yang terluka berhasil kabur, sementara ketiga rekan lainnya menyusul setelah melumpuhkan seorang petugas. Dalam situasi panik, Yasmin menyarankan agar mereka mengirim Sami ke rumah sakit. Akan tetapi Tom melarang karena takut pihak berwajib menemukan mereka. Namun Yasmin bersikeras sehingga Alec meminta Tom dan Farid pergi lebih dulu ke Amsterdam dengan hasil rampokan, sedangkan dirinya bersama Yasmin mengantarkan Sami ke rumah sakit. Malam itu juga kelimanya berpisah. Dan di sepanjang jalan Yasmin begitu cemas melihat keadaan Sami yang semakin kritis. Mau tidak mau Alec memacu kencang mobilnya hingga mereka tiba. Yasmin segera mengiring Sami masuk rumah sakit. Dia disambut perawat di sana lalu membaringkan Sami di pembaringan. Tapi sayangnya nyawa Sami tidak tertolong. Dengan terpaksa Yasmin meninggalkan Sami karena perawat sebelumnya datang membawa seorang polisi. Tewasnya Sami membuat Yasmin sangat terpukul. Dia memohon supaya Alec memulangkan dirinya. Jelas Alec menolak sebab tidak mungkin membiarkan Yasmin tinggal di negara yang kacau. Sementara itu Tom dan Farid tiba di sebuah penginapan. Mereka tidak mengira jika sebentar lagi hidup mereka dalam bahaya. Sebelum bahaya terjadi, mereka berdua menikmati layanan ekstra yang ditawarkan. Kemudian mereka diajak makan bersama sebagai bentuk keramahan pemilik penginapan. Namun saat hendak makan, tiba-tiba Farid mual ketika melihat ceceran makanan yang disuapkan pada wanita tua. Hal ini menyebabkan Tom marah sampai mengeluarkan kalimat merendahkan. Tidak terima dengan perkataan Tom barusan, kedua wanita muda itu sontak memanggil saudara tertuanya supaya menghajar Tom maupun Farid. Merasa hidup mereka terancam, Tom lebih dulu melayangkan pukulan untuk melarikan diri. Sayangnya mereka dihadang pria lainnya sampai dihajar habis-habisan, di mana Tom harus merasakan timah panas menembus tangannya. Melihat Tom histeris sambil menahan rasa sakit, Farid pun mulai melakukan perlawanan dan mereka berhasil keluar dari penginapan. Lagi-lagi pria yang beringas tadi kembali kemudian mengejar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa kali mobil Tom dan Farid dihimpit dari samping lalu ditabrak dari belakang sehingga akhirnya mobil mereka masuk ke jurang. Dari atas jurang pria beringas itu memastikan keduanya tewas. Di waktu yang sama, Alec dan Yasmin baru tiba di persimpangan penginapan. Sementara Tom dan Farid ternyata masih hidup. Keduanya menyusuri sebuah lorong gelap yang penuh dengan bau busuk hingga mereka menemukan jalan keluar. Meskipun jalan itu terlalu sempit, mereka tetap bergerak untuk selamat. Tapi bukannya selamat, Tom yang lebih dulu keluar malah diketok kepalanya. Farid sendiri justru kembali ke lokasi awal. Dia selamat dari pria gendut yang mencoba meraihnya. Akan tetapi saat Farid melihat sekelilingnya, dia begitu kaget dengan banyaknya makhluk aneh berjalan merangkak ke arahnya. Di sisi lain, Alec dan Yasmin tiba di penginapan. Keduanya diberitahu jika Tom maupun Farid berada di penginapan lain. Untuk itu mereka digiring ke penginapan tersebut. Dari sinilah Alec yang kebelet pipis tanpa sengaja menemukan jasad Tom digantung secara terbalik. Dia mencoba untuk menyelamatkan Tom tapi usahanya sia-sia belaka. Dia kemudian memutuskan kembali ke tempat Yasmin dan mengajak Yasmin pergi karena tahu kalau tempat itu adalah rumah jagal berkedok penginapan.
Namun belum juga sempat keluar dari pintu depan muncul penjaga lainnya yang langsung menembak Alex. Beruntung tembakan tersebut hanya menggores bahu Alex, tapi keberuntungan selalu dibarengi kesialan karena selanjutnya Yasmin dan Alex diseret paksa lalu dikurung di kandang babi. Sementara itu, Farid yang selamat memasuki sebuah ruangan bertabur kepompong hasil penjagalan. Dia tidak mengira jika lampu yang dia nyalakan memicu kecurigaan. Pria gendut yang menyadari adanya mangsa secepatnya memberitahu saudaranya. Mereka kemudian memburu Farid, akan tetapi Farid mengetahuinya sehingga dapat memukul salah satunya. Malang bagi Farid karena harus berhadapan dengan pria gendut. Dia pun lari terbirit-birit agar dapat selamat dan bersembunyi di dalam open. Alhasil pria gendut yang tahu segera memanggang Farid dengan suhu panas maksimal. Kembali kepada Yasmin dan Alex, mereka berdua sekuat tenaga melepaskan rantai belenggu sampai Alex berhasil memutus rantai milik Yasmin. Alex pun meminta agar Yasmin pergi dari sana. Meski berat hati, Yasmin menuruti dan dia mulai menggali lumpur untuk membuat lubang pelarian. Setelah selesai, Yasmin menggunakannya lalu kabur menyelamatkan diri. Yasmin yang kabur tertatih-tatih dengan penuh rasa ketakutan tanpa sengaja berpapasan dengan pria penjaga lainnya. Sementara Alex sendiri semakin tidak berdaya saat kakinya dilumpuhkan oleh para maniak kurang kerjaan tersebut. Tak jauh berbeda, nasib Yasmin pun tidak beruntung ketika dipaksa mencium dashboard mobil. Setelah puas mencium dashboard mobil, Yasmin dikembalikan ke kandang babi. Dia harus melihat bagaimana Alex dieksekusi tanpa belas kasihan sedikit pun. Kemudian Yasmin dimandikan supaya badannya bersih seperti sedia kala. Dia juga didandani layaknya seorang pengantin dengan rambut yang dipangkas serapi mungkin. Voilà notre hôte. Dan ternyata Yasmin akan dinikahkan dengan salah satu pria yang ada. Dia diminta untuk mencium pengantin prianya, tapi Yasmin menolak karena tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Dia meraih pisau, kemudian menyandera pria tua yang dianggap pemimpin kelompok itu. Namun pria gendut malah melepaskan timah panas tepat mengenai pria tua. Pria tua pun tewas, begitu pula dengan pria gendut karena ditembak saudara tertuanya yang tidak terima pria tua dihabisi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Yasmin untuk melarikan diri. Dia turun menggunakan lift ke lantai dasar penginapan, kemudian bersembunyi di ruang kepompong. Akan tetapi salah satu pria menyusul. Namun saat pria itu lengah, Yasmin berinisiatif menyerangnya. Bukannya berhasil, Yasmin justru menjadi bulan-bulanan sang pria sebab kalah dalam segi tenaga. Pria tersebut kemudian menyalakan mesin gergaji untuk mengakhiri hidup Yasmin. Sebelum hidupnya berakhir, secara tidak terduga Yasmin melakukan perlawanan hingga pria itu jatuh menimpa gergaji mesin. Ini hanya tersisa satu pria yang mencari keberadaan Yasmin. Menurutnya hal seperti ini adalah kegiatan berburu di alam liar, karena sejauh apapun mangsa berlari pasti akan ditemukan. Dan benar saja, Yasmin yang ingin menaiki lift tiba-tiba disergap lalu dihajar tanpa ampun. Rasa sakit, perih, serta putus asa itulah yang dialami Yasmin saat ini. Dan jika diizinkan memohon mungkin lebih baik baginya langsung dieksekusi. Namun saat keinginan akan terpenuhi tiba-tiba sebuah keajaiban datang. Adieu. Keajaiban itu berasal dari satu perempuan di antara tiga perempuan lainnya. Dengan satu lesatan peluru dia menamatkan hidup pria itu. Dia juga mengizinkan Yasmin untuk meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Dengan senang hati Yasmin mengiyakan dan bersiap akan pergi menggunakan mobil.
Sialnya, kunci mobil malah tidak ada. Yasmin pun baru sadar jika kuncinya ada pada Alex. Dia kembali lagi masuk ke gudang tempat barang-barang para korban disimpan. Tak perlu waktu lama mencari, Yasmin akhirnya menemukan kunci keselamatannya. Dia tidak lupa mengambil sepucuk senjata sebagai jaga-jaga sebelum pergi. Dan saat ingin pergi, dua perempuan lainnya muncul yang langsung menghujani Yasmin dengan tembakan bertubi-tubi. Ketika ada kesempatan membalas tembakan, Yasmin bangkit kemudian melesatkan serangan hingga peluru miliknya mengenai tabung gas. Ledakan pun tidak dapat dihindari yang membuat gudang itu porak-poranda. Setelah ledakan selesai, Yasmin keluar menjadi pemenang. Sementara satu perempuan merenggang nyawa di tempat, satunya lagi ternyata masih hidup. Dia bangkit kemudian mengejar Yasmin. Tapi perempuan yang menolong Yasmin sebelumnya menghalangi. Halangan itu tidak berarti sama sekali karena si penghalang harus merasakan pukulan telak. Lantas Yasmin dipaksa berlutut dan diminta mengakui kekalahan. Bukannya menurut, Yasmin yang menolak kalah langsung melakukan perlawanan. Perlawanannya kali ini berfokus pada bagian leher si perempuan menggunakan gigi, sampai kulit leher itu terlepas bersama tewasnya sang perempuan. Tewasnya sang perempuan tidak ada lagi yang menghalangi Yasmin untuk pergi. Dia segera memacu kencang mobilnya meninggalkan tempat penuh kenangan buruk tersebut menuju Amsterdam sesuai rencana awal mereka, yang saat ini pun tidak bisa Yasmin lewati karena dijaga oleh pihak berwajib. Dan film pun berakhir.